Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, barangkali telah berlalu 20 Ramadan menyapa kehidupan kita. Di setiap bulan Ramadan yang telah kita lalui, hati kita selalu dulu sedih dan gelisah. Rasa duka menyelinap dan memenuhi ruang hati kita, seraya berharap semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dilupakan dengan Ramadan yang akan datang. Namun betapa banyak orang berkali-kali berjumpa dengan Ramadan namun tidak merasakan manisnya iman. Betapa banyak orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan setiap tahunnya namun tidak menjadikan jiwanya bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang ia lalui berlalu begitu saja tanpa amalan yang mulia. Dia tidak paham bahwa Ramadan adalah mutiara zaman yang begitu berharga bagi sang hamba untuk menuai pahala. Bahkan ada yang selama hidupnya mendapati banyak Ramadan namun sama sekali tidak membekas sedikit pun di dalam hatinya. Sungguh sangat merugi orang yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah, yang telah berlalu biarlah berlalu untuk kita ambil hikmah pelajaran. Bersyukur saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menuai pahala bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kalau kita tahu bahwa esok adalah hari kematian kita, maka bisa dipastikan mulai hari ini kita super sibuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Kita pasti tidak rela semenit pun waktu kita hilang sia-sia tanpa pahala. Bahkan boleh jadi kita tidak lagi sempat memejamkan mata kita, atau bahkan lupa makan dan minum karena benar-benar mempersiapkan akhir kehidupan kita. Ya, sangat boleh jadi inilah kesempatan terakhir bagi kita mengambil pahala. Kita semua tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa yang menjamin apakah kita hidup sampai tahun depan sehingga kita bisa lebih santai untuk menunda-nunda amal bulan Ramadan ini. Sebagai seorang muslim, kita harus tetap siaga satu, karena kematian selalu mengintai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekarang, esok atau lusa, hanya Allah yang kuasa. Oleh karena itu, satu-satunya solusi mengisi Ramadan ini, kita harus berjibaku dan harus habis-habisan memaksimalkan waktu untuk beramal mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar Ramadan kita benar-benar maksimal, tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita harus bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur saja, siang dan malam kita tidak henti-hentinya berbuat dosa dan kesalahan. Lisan, tangan, mata dan hati kita senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengaku mencintai Allah, tetapi kita terjumus dalam larangan Allah. Bahkan seringkali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala namun sambil tertawa dan berpesta pora. Entah sampai kapan kita akan tenggelam dalam pekatnya lumpur kemaksiatan. Namun tidaklah kita merenungkan sentuhan lembut ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladziina utul kitaba min qablik wa tala 'alaihimul amalu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum tibakah bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka,
Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, namun kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Surah Al-Hadid ayat 16. Saudaraku, sidang jemaah rahimahumullah, belum tibakah bagi kita khusyuk mengingat Allah? Belum tibakah bagi kita benar-benar bertaubat kepada Allah? Sampai kapan kita harus terus bermaksiat kepada Allah? Dan sampai kapan kita akan menunda-nunda taubat kita kepada Allah? Setan, orang-orang kafir serta hawa nafsu kita menginginkan kita agar tenggelam dalam kemaksiatan. Akan tetapi Allah SWT Maha Pengampun menginginkan sebaliknya. Allah tidak ingin hamba-Nya sesat dan berbuat dosa. Akan tetapi Allah menginginkan kita agar bertobat kepadanya. Allah SWT menginginkan kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahawati an tamilu namailan 'azima. Dan Allah menginginkan untuk menerima taubat kalian. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Quran Surat An-Nisa ayat 27. Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menangis rasanya hati ini saat kita merenungkan besarnya rahmat Allah bagi hamba-Nya yang senantiasa bertaubat dari berbuat dosa. Mulai saat ini, selagi waktu belum terlambat, marilah kita segera bertaubat dari kemaksiatan, bertaubat kepada Allah semaksimal mungkin. Dosa sebesar apapun, percayalah, Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimahumullah. Yang kedua yang harus kita laksanakan agar Ramadan ini benar-benar maksimal adalah kita bersemangat dalam seluruh amal kebaikan. Di antara bentuk memaksimalkan dalam beramal adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita bisa lihat bagaimana teladan para ulama salaf berlomba-lomba dalam mengisi waktu selain puasa Ramadan. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran sehari semalam, ada yang tiap 3 hari, atau ada yang 7 hari sekali. Yang jelas benar-benar waktu mereka habis untuk Al-Quran. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabdanya yang artinya, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat pada siang hari, maka berikanlah syafaat kepadaku untuknya. Al-Quran berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berikanlah syafaat kepadaku untuknya. Lantas keduanya memberi syafaat kepada hamba tersebut. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Pertanyaannya adalah, sudahkah waktu luang kita dipenuhi dengan membaca Al-Quran? Dan sanggupkah kita menghantamkan Al-Quran minimal sekali dalam Ramadan ini? Sayang, masih banyak orang-orang yang mengaku kitabnya Al-Quran, akan tetapi dia tidak membacanya. Bahkan bukan karena sulit, akan tetapi rasa malas dan lalai terhadap Al-Quran. Kalau di Ramadan saja kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran,
satu kali saja. Bagaimana dengan di Ramadan bulan-bulan yang lain, 11 bulan yang lain? Tentu akan lebih sulit. Maka dari itu saya mengajak para jemaah semua, mari kita senantiasa tilawah Al-Quran minimal dalam Ramadan ini kita khatam satu kali. Jangan sampai satu bulan ini kita tidak bisa menghatam Al-Quran. Sungguh itu adalah sangat merugi, saudara sekalian. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Yang ketiga yang harus kita lakukan agar Ramadan ini bisa maksimal adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum puasa, maka di tengah penjelasan tersebut diselingi oleh ayat tentang doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Di antara faedah dari posisi ayat doa tersebut di tengah ayat yang menjelaskan tentang puasa adalah menunjukkan tentang pentingnya berdoa di bulan Ramadan ini. Banyak sekali momentum doa yang terlewatkan saat kita berpuasa. Entah karena kebodohan kita atau kelalaian kita. Waktu-waktu sebelum berbuka dan juga waktu-waktu tatkala sahur merupakan waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa. Namun banyak dari kita yang melalaikan waktu tersebut. Oleh karena itu, pada saat ini mari kita memanfaatkan waktu-waktu tersebut, khususnya bulan Ramadan ini, untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Yang keempat yang harus kita lakukan agar kita maksimal dalam Ramadan ini adalah kita bermujahadah atau bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Puncak dari Ramadan adalah di 10 hari terakhir. Bahwa pada waktu inilah dahulu Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya, bersungguh-sungguh menghabiskan bulan Ramadan dengan iktikaf atau berdiam diri di masjid. Di antara motivasi terbesar adalah demi meraih malam Lailatul Qadar yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar, utama daripada malam Lailatul Qadar tersebut, yaitu sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita beribadah bertepatan dengan malam tersebut, malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita senilai dengan kita beribadah kurang lebih sekitar 83 tahun. Masya Allah, ini adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam kesempatan bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kita, sesungguhnya bulan ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari mendapatkan keutamaan malam tersebut, berarti dia telah diharamkan dari semua kebaikan. Dan tidak ada yang diharamkan dari kebaikan kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Berkaitan dengan Lailatul Qadar ini, Aisyah radhiyallahu anha berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang aku katakan di malamnya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah,
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang sangat pendek ini mari kita perbanyak di malam-malam khususnya terakhir di bulan Ramadan ini, dan di malam-malam yang ganjil. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam tersebut dalam malam Lailatul Qadar. Doa yang sangat pendek, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia, mencintai ampunan, maka ampunilah dosaku. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Demikianlah beberapa hal yang harus kita perhatikan, harus kita lakukan agar Ramadan khususnya tahun ini menjadi benar-benar Ramadan yang maksimal. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa membuahkan hasil yang maksimal, tanpa mendapatkan predikat yang Allah inginkan, yaitu predikat takwa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua dan memberikan hidayah pada kita semua, untuk khususnya di akhir-akhir Ramadan ini untuk semaksimal mungkin beribadah, memanfaatkan waktu ini, karena kita tidak tahu, boleh saja Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik di sisi Allah SWT, sehingga kita keluar daripada bulan Ramadan ini sesuai dengan janji Allah SWT. Kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم الحرام رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعلمكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم واذكروه واسألوا من فضلكم ولذكر الله